Tes kepribadian. Lebih dominan menggunakan manakah kita? Otak kiri atau otak kanan? Sebelum melakukan tes, saya jelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai otak kanan dan otak kiri. Secara garis besar, otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras. Sementara itu, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Orang yang menggunakan otak kanan cenderung orang yang kreatif dan imajinatif, sedangkan orang yang menggunakan otak kiri cenderung memiliki pemikiran logis dan sistematis. Untuk mengetahui apakah kita menggunakan otak kanan atau otak kiri, hal tersebut bisa diketahui dengan tes kepribadian. Berikut ini. Tes pertama. Cobalah menggenggam tangan kanan dan kiri. Jari-jari tangan kiri dan kanan saling menggenggam secara bersilang satu sama lain, seperti gambar berikut ini. Silakan dipraktekkan sekarang juga. Jika sudah, begini penjelasannya. Apabila ibu jari kiri di bawah ibu jari kanan, maka kita cenderung menggunakan otak kiri. Dan sebaliknya, apabila ibu jari kanan di bawah ibu jari kiri, maka Anda cenderung menggunakan otak kanan. Lebih jelasnya, lihat gambar berikut ini. Tes kedua. Cobalah bersedekap atau meletakkan lengan di depan dada. Seperti gambar berikut ini. Silakan dipraktekkan sekarang juga. Jika sudah, begini penjelasannya. Apabila lengan kanan di atas tangan kiri, maka kita cenderung menggunakan otak kiri. Dan sebaliknya, apabila lengan kiri di atas lengan kanan, maka kita cenderung menggunakan otak kanan. Lebih jelasnya, lihat gambar berikut ini. Supaya mengetahui lebih dalam, apakah otak kita lebih cenderung dominan otak kanan atau otak kiri, atau otak kanan dan otak kiri kita seimbang. Coba sekarang juga, gerakan atau senam seperti dalam video berikut ini. Gerakan pertama. Jari kanan seperti menembak. Jari kiri menunjuk dengan dua jari. Gerakan kedua. Ibu jari, jari kiri, dan jari kelingking, jari kanan. Digerakkan secara bersamaan. Gerakan ketiga. Putar tangan kanan dan kiri secara bersamaan, tapi arahnya berlawanan. Sudah dipraktekkan ya? Jika sudah, seperti ini penjelasannya. Jika kita bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut, maka otak kanan kita sudah lebih aktif dibandingkan dengan orang yang tidak bisa melakukannya. Sebagian besar orang akan kesulitan untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut, yang merupakan salah satu indikasi otak kanannya belum begitu aktif. Sehingga dalam kesehariannya, belahan otak yang sering dipergunakan adalah otak kiri. Setelah melihat hasil riset dalam video ini, mungkin banyak yang bertanya, sebaiknya otak bagian mana yang harus diunggulkan? Pada dasarnya, otak secara alami akan selalu menjaga keseimbangan dan bertugas membagi kontrol beberapa fungsi. Pembagian fungsi ini juga dimaksudkan agar otak bekerja secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus kita ketahui adalah bagaimana kedua bagian otak tersebut menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.
Hasil penelitian ahli di University of Utah tidak menemukan bukti-bukti teori dominan otak kiri atau otak kanan. Dengan kata lain, kedua sisi otak saling berkomunikasi dan terhubung. Penelitian tersebut membenarkan bahwa bagian otak punya fungsinya masing-masing. Oleh sebab itu, jangan pusing-pusing mencari mana yang lebih dominan atau memilah fungsinya secara terpisah. Alternatifnya, maksimalkanlah fungsi keduanya secara sinergi. Tentunya, dua lebih baik daripada satu. Hanya saja, masih banyak di antara kita yang belum mengaktifkan dan memaksimalkan fungsi dari otak kanan yang sangat luar biasa. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kita kurang kreatif, kurang inovatif, intuisi kurang peka, dan tidak berani mengambil resiko. Yang tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kehidupan kita akan lebih stagnan, begitu saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Maka dari itu, jika kita menghendaki perubahan terhadap kehidupan kita, mulai saat ini, aktifkanlah dan maksimalkanlah fungsi dari otak kanan, sehingga terjalin keseimbangan fungsi dari otak kiri dan otak kanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.